besok kami sudah berangkat dan mempersiapkan juga panggung untuk Pak Jokowi. Ya. Pertanyaannya kan tadi kapan bergabungnya? Bahkan Ketua Umum itu meletakkan Pak Jokowi pada posisi yang sangat terhormat sebagai patron daripada organisasi kami ini. Beliau menyatakan di kesempatan itu, saya akan mendukung full PSI dan saya akan bekerja keras untuk PSI. Ini kata-kata yang belum pernah disampaikan bahkan ketika beliau menjabat sebagai presiden, bahwa Jawa Tengah harus menjadi kandang gajah ke depan. Karena kita juga paham betul bagaimana peran Pak Jokowi ketika memenangkan Pak Prabowo di Jawa Tengah. Tidak melulu dari Partai Nasdem yang kemudian sudah bergabung. Kemarin Bali itu Golkar, mantan ketua Golkar setempat gitu ya. Kemudian Sumatera Selatan dari PDIP. Ya, Rusdi Masih ini satu dari 15 atau 20 lagi nanti yang akan bergabung. Bahwa kita akan mendukung Pak Prabowo Gibran 2 periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Bertemu dengan saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, ada fenomena menarik yang terjadi di jagat politik Indonesia akhir-akhir ini. Sejumlah kader partai berpindah haluan alias lompat pagar ke Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang dipimpin oleh Kaisang Pangarep, putra bungsu mantan Presiden Joko Widodo. Dan memang ini merupakan sebuah fenomena yang menjadi pembahasan akhir-akhir ini karena ada sejumlah pihak mengatakan bahwa sejak reformasi seseorang berpindah dari satu partai ke partai lain itu merupakan hal yang biasa. Tetapi ada juga yang menyebutkan perpindahan mereka ini ke PSI karena ada Jokowi efek. Apakah benar seperti itu? Maka saya telah bersama dengan Bang Bestari Barus. Beliau adalah Ketua DPP PSI Bidang Politik. Nanti kita akan ngobrolin fenomena tersebut. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini Bang Bestari. Bang, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya itu sebenarnya kepingin tahu ya. Pak Jokowi ini selama ini disimbolisasi sebagai tokoh di balik PSI. Tapi sampai sekarang posisi formal beliau ini belum ditetapkan. Kapan Bang ini mau ditetapkan dan apa sih status Pak Jokowi sendiri di PSI sekarang? Silakan Bang. Baik. Ini pertanyaan besar menurut saya. Ini luar biasa. Bahwa kami berkali-kali menyampaikan kepada publik, baik saya, baik Ketua Harian kami Bung Ahmad Ali, bahkan Ketua Umum, itu meletakkan Pak Jokowi pada posisi yang sangat terhormat sebagai patron daripada organisasi kami ini. Dan kemudian juga semakin kesini pasca Kongres PSI di Solo, apalagi setelah beliau menyampaikan dalam pidato sambutannya, pidato berapi-api lah ya. Pidato berapi-api beliau yang belum pernah dinyatakan sebelumnya. Beliau menyatakan di kesempatan itu, saya akan mendukung full PSI dan saya akan bekerja keras untuk PSI. Ini kata-kata yang belum pernah disampaikan bahkan ketika beliau menjabat sebagai presiden. Orang sering bertanya, apa kemudian? Dulu waktu presiden pun PSI tidak lolos. Tapi kalau kita boleh buka yang namanya rekam jejak, Pak Jokowi tidak pernah menyampaikan itu. Sehingga orang masih beranggapan bahwa Pak Jokowi ketika itu masih di sebelah sono. Ya toh, walaupun secara kasat mata kita lihat sudah tidak lagi. Nah, dan sampai hari ini mungkin kita juga melihat dan menyaksikan dari beberapa rilis
hasil survei yang dilakukan, ketika Pak Jokowi sudah tidak menjabat pun pada hari ini, approval ratingnya tinggi. Nah, itu yang membuat kita ini semakin pede ke depan. Beliau menyatakan sikapnya terhadap PSI, dan kemudian didukung pula bahwa sampai hari ini approval rating itu tetap tinggi. Tentu dalam bungkus komitmennya adalah beliau menyampaikan kepada kami, kita bekerja untuk Pak Prabowo dan Mas Gibran. Tadi pertanyaannya tadi belum terjawab nih, kenapa nih sampai sekarang belum masuk ke struktur? Kabarnya. Ya, ini kalau nggak benar nanti dilurusin ya. Jadi, bahwa di Rakernas di Makassar tanggal 28 Januari hingga 1 Februari 2026 ke depan, konon ini Pak Jokowi akan diumumkan sebagai Ketua Dewan Pembina PSI. Benar nggak? Pada tanggal besok kami pun sudah berangkat nih, ya kan? Besok kami sudah berangkat dan mempersiapkan juga panggung untuk Pak Jokowi. Ya. Nah, jadi panggung Pak Jokowi ini sebagai narasumber utama di Rakernas. Di Rakernas. Mantap sudah. Nah, artinya itu sebagai pembuktian saja bahwa beliau sudah melaksanakan janjinya untuk mulai bekerja full untuk PSI dan mendukung PSI. Ya. Pertanyaannya kan tadi kapan bergabungnya? Formal. Kita secara formal nanti akan menyelesaikan terlebih dahulu. Satu hal yang sampai hari ini harus kami wujudkan adalah mempersiapkan mesin politik PSI ini lolos verifikasi faktual. Di situ baru kita ambil Pak Jokowi. Pak, Bapak harus sudah masih ada PR di dalam board PSI secara utuh. Secara formal juga ya? Formal. Jadi ini artinya kalau boleh saya tafsirkan, Bang Bestari besok ini di Rakernas belum berarti kan? Belum diformalkan. Belum Tapi bahwa beliau hadir sebagai patron, memberikan arahan, oke. Betul ya? Tapi belum diformalkan. Belum. Jadi kodenya masih Ketua Dewan Pembina inisial J. Ya, gitu aja. Betul kan? Cocok. Ya, kan? Oke kalau gitu. Nah, Bang. Ini ada satu fenomena yang menurut saya luar biasa. Tadi kan disebutkan Abang bahwa PSI mulai percaya diri. Apa sih yang membuat PSI begitu yakin ketika Ketua Umum mengatakan bahwa akan menjadikan wilayah Jawa Tengah ini sebagai kandang gajah? Sebelumnya kan dikenal sebagai kandang lain, Bang. Iya kan? Kok pede amat gitu loh? Bisa dielaborasi, Bang. Silakan, Bang. Ya, saya kira itu menjadi hal yang sangat wajar ya. Ada empiris, ada juga kemudian saya kira masyarakat sudah mengetahui bagaimana dalam perhelatan pemilu itu satu partai politik akan dinilai keberhasilannya ketika dia berhasil memenangkan jagonya. Tapi kan menjadi kenyataan ketika Pak Jokowi hengkang, calon presidennya kalah, kemudian calon gubernurnya juga kalah dalam kesempatan yang sama. Dalam konteks ini PDI Perjuangan gitulah kira-kira ya? Ya, yang merasa punya kandang lah. Gitu kira-kira ya. begitu toh. Jadi dan kami PSI berada dalam barisan yang menang itu. Artinya menjadi sangat wajar. Kemudian itu menjadi sandaran dari Ketua Umum kami Mas Kaisang menyatakan dan mewajibkan bahwa Jawa Tengah harus menjadi kandang gajah ke depan. Berarti ini tekad itu disetujui juga oleh Pak Jokowi dong? Oh ya harus. Oh gitu ya. Kenapa? Karena kita juga paham betul bagaimana peran Pak Jokowi ketika memenangkan Pak Prabowo di Jawa Tengah. Kita berharap nanti efeknya ya adalah ke gajah-gajah ini sedikit sama yang lainnya berbagi, kan begitu kan? Iya. Kira-kira itu dia. Jadi artinya PSI juga menganggap akan menjadikan Jawa Tengah sebagai kandang gajah itu karena ada Jokowi efek juga. Iya toh? Betul ya? Didukung oleh kelengkapan mesin dan kesehatan mesin. Gitu. Ya. Karena gini, kita juga harus jujur dan itu juga disampaikan oleh Pak Jokowi dan oleh kita semuanya juga bahwa sebesar apapun efek bawaan dari siapapun,
kalau mesinnya nggak ada, Oh, ya. maka dia menjadi full Ya. ketika keduanya ini bisa berjalan selaras. Gitu. Bang Bestari, ini ada juga satu fenomena di mana sejumlah kader Nasdem, partai lama Anda, itu menyatakan bergabung, di antaranya Ketua DPW Partai Nasdem Sulawesi Selatan, Pak Rudi Masih, yang sekarang juga berada di DPR. Kalau boleh saya tanya, dan mungkin kader-kader lain ya dari Partai Nasdem gitu, apakah itu karena diajak oleh Abang sebagai mantan orang sono atau atas keinginan dirinya sendiri, Bang? Gimana itu, Bang? Ceritanya, Bang. Saya sendiri pun datang ke PSI ini tidak diajak oleh siapapun. Masa, Bang? Gak ada yang ngajak? Saya langsung ketemu Pak Jokowi di Solo dan saya nyatakan, boleh saya bergabung Pak, mohon izin. Beliau menjawab. Dan beliau tanya mesti, loh, alasannya apa kok baru? Begitu beliau ketemu saya itu di depan pintu gerbangnya, loh ini teman saya. Beliau mengatakan itu dulu. Mantap sudah. Sudah. Kemudian saya ayo kita ke dalam sebentar. Oke. Ya. Pak, saya tidak lama Pak. Bapak letih, ini udah malam. Saya izin mau bergabung dengan PSI. Beliau menjawab, loh dengan senang hati. Tapi nggak tanya, kok tiba-tiba mendadak mau gabung PSI, ada apa ini gitu? Nah itu lain lagi ininya, pasti ada sesuatu, kan begitu. Boleh nggak dijelaskan sesuatunya itu? Ya itu pilihan saja, seperti yang saya sampaikan bahwa kita berada di satu partai politik atau memilih untuk tidak berada di satu partai politik itu murni adalah hak privat kita. Saya masih senang bermain di wilayah politik ini sehingga saya harus mencari di mana berlabuh nih. Gitu kan, dan kemudian mendapatkan clue bahwa kemungkinan di sini akan menjadi baik. Tapi saya tahu pasti Mas Febri ingin bertanya, loh kan di Nasdem. Saya 2 periode Kongres Nasdem itu belum dipercaya untuk menduduki jabatan tertentu di struktur partai di tingkat manapun, sehingga dengan hasrat politik yang masih sedemikian tinggi, saya harus mencari tempat. Oh gitu. Jadi bukan kutu loncat. Ya, nggak pas gitu ya kalau kebetulan ya. Iya kan? Iya kan? Jadi pindah tempat aja. Pindah tempat supaya pemikiran kita, ide dan gagasan kita itu bisa kita sampaikan melalui satu partai yang dan terlegitimasi keberadaan saya. Itu. Jadi pindahnya seseorang, kawan-kawan dari Nasdem ini juga, ini beda-beda alasan kan? Oh gitu ya, setiap orang beda. Yang saya tahu alasan saya seperti itu, pasti, tidak sama dengan yang lain, gitu. Nah, kemudian apakah mengajak? Mengajak yang lain-lain, teman-teman? Belum sampai pada tahap itu. Belum ya? Belum Melangkah ngajak-ngajak? Belum. Luar biasa. Udah ada nama rupanya yang bakal pindah lagi. Oh, lah makanya saya mau tanya, apakah nanti bakal ada kejutan lagi nih? Yang sudah terdengar? Ya kan ada beberapa kan, ya kan, di Bali lah, di mana lah, ya kan, ya kan. Ya, kalau jadi gini, ini saya ungkap juga, tidak melulu dari Partai Nasdem yang kemudian sudah bergabung. Ketua-ketua DPW itu cukup diwarnai oleh kemarin Bali itu Golkar, mantan ketua Golkar setempat gitu ya. Kemudian Sumatera Selatan dari PDIP. Gitu. Kalau tadi menyangkut dengan Sulawesi Selatan, itu juga tidak ada ajakan. Jadi bahkan boleh saya katakan begini, ya Rusdi Masih ini 1 dari 15 atau 20 lagi nanti yang akan bergabung. Oh, dia cuma bisa satu. Jadi. Oh, bisa jadi. Bisa jadi seperti itu. Jangan terlalu cepat kita mungkin. Ya. Nanti dikira sombong kira-kira ya. Masih 10, 15, bahkan 20 lagi. Ya. Yang akan bergabung. Kenapa kan begitu? Ya itu yang mau saya tanya. Yang mau saya itu. Ya menurut saya adanya ikatan-ikatan emosional lama yang dipercaya untuk bisa kemudian bergerak bersama. Menjalankan agenda politik ke depan dalam payung yang sama
Bahkan kita punya yang namanya satu WA group yang namanya tempat kita dulu berkumpul jadi bersama. WA group ya, tempat lama dulu ya. Nah, namanya Kutunggu Walau Tak Pasti. Loh, kok bisa ya? Kok Ya, itu aneh gitu ya, Lah, nama ya, WA grupnya. Ya, itulah lucu-lucuan kita, tetapi ketika kita berkumpul selalu WA-nya di situ. Iya. Dan iya. itu semuanya kawan-kawan yang kita harapkan mungkin ke depan dan akan datang itu semakin banyak lagi yang berkumpul bersama. Iya. Gitu. Nah, Bang. Nah, saat ini itu kita kepingin tahu juga. Tapi boleh boleh Bang. seruput dulu. Ya, seruput dulu kopinya. Seruput legend. Bang, kalau boleh saya tahu ya, secara formal, pola rekrutmen yang dilakukan oleh PSI ini gimana sih, Bang? Untuk kan sebuah partai memerlukan kader, terutama kader-kader dari orang tokoh-tokoh yang prominent. Bagaimana, Bang? Cara pola rekrutmennya, Bang? Ya, hari ini kita sudah memulai dan ini sudah hampir final. Besok semua kita undang ke Makassar, ya, 38 provinsi, ya kan, 514 kabupaten kota dan sebagian mungkin DPC yang akan mungkin setempat yang dekat gitu ya. Bagaimana? Saya kira hal ini sudah sering kami lalui beberapa kali. Saya pernah di Partai Beringin, kemudian di partai yang sebelumnya ini juga melaksanakan hal yang sama. Tentu perbedaannya adalah bahwa yang kami kumpulkan hari ini memang harus kita jaga baik-baik supaya kita bisa lolos verifikasi faktual. Sangat berbeda dengan partai-partai yang sudah sekarang eksis di parlemen. Mereka tidak lagi dituntut untuk diverifikasi faktual. Kalau kita masih administrasi dan faktualnya harus kita lakukan. Ya. Tentu ada strategi yang saya belum mendapatkan izin untuk membuka strategi ini belum itu. saatnya ini ya. Masih rahasia. Bagaimana kemudian mengamankan ya. mereka-mereka yang ada di dalam struktur itu, karena bisa terjadi juga hal-hal yang kita anggap sudah ini nggak akan kemana-mana, tiba-tiba kemana-mana kan gitu. Nah, oleh karena itu saya mohon maaf untuk yang satu ini belum tidak bisa dapat kita sampaikan pada kesempatan ini gitu. Okay. Karena kita harus menunggu, kan ini masih 1 tahun lagi verifikasinya itu, Agustus 2027. Maka bagaimana menjaga mereka ini semua tidak diambil oleh, tetap berada di kandang gajah lah kira-kira gitu. itu dia. Jangan sampai diambil oleh Mas Febri. Itu Mas Febri. Partai Tribun namanya. Gitu. Sehingga kita jaga betul dan agak mungkin ya kita bungkus rapi supaya jangan merono merene kata orang Jawa gitu loh. Bang, ini mulai dibahas ya di tingkat parlemen itu adalah undang-undang politik. Betul ya? Paket undang-undang politik. Tentu di dalam konteks ini satu di antara isu adalah parliamentary threshold yang sebelumnya 4%. Kalau PSI sendiri menginginkan parliamentary threshold itu masih ada nggak sih? Masih ada nggak menurut PSI atau menurut Abang lah setidaknya? Ya, kalau kita merujuk kepada presiden threshold, nggak ada lagi. Sudah tidak ada. Menurut MK kan gitu ya. Tapi nggak tahu apakah besok ada yang menggugat atau apa. Nah, artinya PSI ini pahamnya adalah paham keberlanjutan. Karena kita bagian daripada koalisi pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Kabinet merah putih lah ya. Dan kita beberapa kali mencoba mengupas itu dan ingin menyampaikan pesan kepada publik, namun terbatasi dengan bahwa kita belum ada di parlemen ini. Jadi apalah yang bisa kita Tapi kan sampaikan. disuarakan kan penting juga kan, Bang, meskipun tidak ada. Kita titipkan saja kepada kawan-kawan koalisi untuk kemudian menerima masukan dari kami sehingga ruang publik ini tidak perlu terlalu diwarnai dengan
perdebatan yang kita harapkan tentu lebih kepada kesepakatan saja. Ya, ya. Jadi jelasnya PSI nanti mau titip supaya parliamentary threshold itu nggak perlu ada gitu. Oh, enggak juga. Oh, enggak Kan juga, waktu itu pernah disampaikan ketika ini tolong dibuka nanti ada satu statement yang dikeluarkan oleh partai saya dulu itu mengatakan akan mendorong 7%. Lantas dijawab oleh ketua harian kami, ya jangan 7, 8 pun kita main terus. Itu. Boleh juga ini. 8 pun kita terabas itu. Main terus. Percaya dirinya Gitu. jos ini sudah. Ya. Artinya apa? Yaitu bersandar kepada tadi. Apapun yang kalian bikin kan kami harus ikut. Oh, ya itu ya. Kan begitu. Iya kan? Jadi kita makanya ada beberapa yang harus kita publish, ada beberapa yang harus kita bilang ini bagian daripada strategi yang tidak dapat kami publish. Ya. Bagaimana untuk berada goalnya kemarin optimis sekali ketua umum kami. Ini kita bukan cuma mau bicara kita lolos parlemen ini. Tapi bagaimana kemudian kita berada di pusaran belantika politik ini menyuarakan apa yang harus kita sampaikan dari apa yang kita dapat dari masyarakat. Ya. Kan begitu. Seyakin itu. Kok nggak yakin ngapain main politik? Ya. Bang, ini kan meskipun dia tidak ada di parlemen, tapi PSI ini kan kadernya sudah ada yang di kabinet. Betul kan, Bang? Ya. Ya, betul kan? Betul. Nah, kira-kira menurut Abang ini sekarang saatnya nggak perlu dilakukan reshuffle jilid kedua atau jilid ketiga ini, Bang? Kita memasuki tahun 2026. Menurut Abang lihat dan PSI lihat ini perlu nggak ada penyegaran di kabinet merah putih ini, Bang? Iya, tentu kalau kita bicara kabinet ini kan hak prerogatif presiden full ya. Ya gitu ya. Gitu. Jadi apalagi kami belum ada di parlemen, sehingga saya kira yang paling patut dan pantas untuk memberikan penilaian terhadap kinerja kabinet itu ya tentu presiden. Ya tapi jawaban Abang normatif banget ini ya. Presiden paling tahu tentang perangkatnya. Saya kira itu. Ya. Gitu. Tapi nggak ada kekhawatiran ya nanti kader PSI terlempar dari kabinet ini, nggak ada ya? Sepenuhnya tanpa syarat kalau memang tanpa syarat, presiden menganggap harus ada reshuffle, ya itu dilaksanakan gitu. Kan ujungnya apa? Demi untuk kemaslahatan masyarakat, rakyat dan bangsa kan. Karena kan belakangan ini kan kader PSI yang ada di kabinet kan dibidik orang karena banjir Sumatera, ya kan? Menteri Kehutanan misalkan, ya kan? Oh, jangan-jangan terlempar ini. Tapi kan ada penyerahan 6 triliun juga, itu kan prestasi juga itu. Ya, boleh juga. Berimbang kan? Berimbang, ya kan? Bang, ini pertanyaan menurut saya boleh juga kalau ditanyakan ke Abang mengenai ada wacana nih bahwa PSI ini perlu ini ngusung Mas Gibran di tahun 2029, bahwa meskipun itu masih lama tapi kan penting juga. Apakah wacana ini masuk akal nggak, Bang Bestari Barus, bahwa PSI ya kan sebagai partainya Pak Jokowi yang ngusung anaknya sendirilah sekarang jadi wapres, kenapa nggak tempur sekalian gitu di pemilu 2029 sebagai capres itu, Bang? Kan sudah percaya diri nih, efek Jokowi efek. Gimana itu, Bang? Bingung kan? Bahkan tidak. Tidak sekali. Ini easy. Ini pertanyaan yang paling mudah. Mudah. Ya. Cuman harus dirangkai. Asik, mantap sudah. Jadi tadi saya di awal sudah menyampaikan hak politik itu adalah hak privat. Terus? Gitu. Hak dipilih, hak memilih itu hak privat. Itu satu dulu. Kemudian Mas Gibran ini tidak identik PSI loh. Oh enggak ya? Loh, kan Golkar dulu. Iya. Tapi kan kalau kemudian gabung di PSI kan boleh kan? Kan belum. Oh belum. Belum. Ya. Oke. Nah,
kalaupun kemarin-kemarin ada ada hal-hal yang sepertinya disitir, wah ini rame ini, ya kan? Di media massa, di kutipan-kutipan tertentu itu menggelitik sebagian pihak. Ya. Wah ini seakan-akan sudah mau petantang petenteng kan begitu tak? Kesannya begitu kesannya. Petantang petenteng ini. Padahal kalau menurut saya, kalau nonton podcastnya itu secara lengkap, ya ini hanya masalah judul aja, gitu. Apa urusannya PSI yang berpatron kepada Pak Jokowi menawarkan opsi lain dari yang disampaikan Pak Jokowi bahwa kita akan mendukung Pak Prabowo Gibran 2 periode. Jadi itu belum berubah ya? Ya kalaupun ada yang mencoba merubah itu berarti ada yang berkeinginan untuk merubah itu. Yang jelas bukan dari PSI lah. Ya kan? Kan ada orang yang berkeinginan jadi calon wakil presiden karena penderitaan mungkin sudah agak lama. Ya. Gitu. Jadi kalau ditanyakan soal itu saya selalu tersenyum saja. Ini bagaimana membuat persahabatan 2 orang ini terpecah. Manuver politik ini, Manuver politik karena ini ya. Orang yang paling tersakiti terhadap ketiadaan adalah orang yang pernah berada. Ini bagus sih kata-kata ini bagus. Ya. Kalau kita 10 tahun lalu punya kekuasaan atau jangan kekuasaan, punya mobil Mercy, ya kan? Sekarang nggak punya, rasanya sakit nggak? Oh saya tahu yang dimaksud abang tahu saya. Ya kan? Tapi kalau kemarin itu 10 tahun yang lalu kita nggak punya mobil, sekarang nggak punya mobil, nggak sakit Pak, itu namanya nasib. Jadi bagaimana mempercepat perubahan nasib? Harus ada yang dikorbankan. Jadi ini ini yang apa ada kaitannya dengan kata-kata ada orang besar di belakang yang memainkan isu ijazah palsu itu? Ada hubungan nggak dengan itu? Kalau tidak besar Pak, bagaimana kemudian ya menggulung barang ini melewati tahun? Effortnya besar. Ini sebenarnya Bang, ini orang besar atau orang yang berbadan besar? Ya bisa juga. Orang besar itu maksudnya begini. Ada orang yang merasa dirinya besar, digunakan oleh orang besar, padahal dia remah-remah politik doang. Iya. Remah-remah digunakan baik orang dalam negeri maupun di luar negeri sana. Oh gitu yang ya. lagi pusing-pusing. Gitu. Bagaimana supaya ini ada terjadi perkelahian sehingga teralihkan hal-hal yang seharusnya menjadi penanganan utama. Gitu. Jadi bagi saya sampaikan di beberapa tempat dan saya menyatakan saya tidak akan lagi datang ke TV ini. Kenapa? Ya untuk apa memfasilitasi hal-hal yang berulang-ulang seperti itu? Oh gitu ya. Ya kan? Sudah ditunjukkan pun masih aja salah. Belum begitu. Gitu. Jadi bagi kami persoalan ijazah ini Pak Jokowi ini udah selesai. Sudah tinggal menunggu kapan inkrah gitu loh. Iya. Nah, tapi kan kemarin ada 2 tersangka yang udah berdamai lalu kemudian SP3 kan Bang Egy Sujana sama Bang Damai Heri Lubis kan. Iya. Kita warga negara taat hukum. Saya kira Pak Jokowi juga taat hukum dan beliau dikatakan punya akhlak yang baik oleh yang datang itu. Dan walaupun dia yang mengatakan saya nggak ada minta maaf. Orang nggak minta maaf aja dimaafin kok. Tapi datang. Berjalanlah kemudian mekanisme restoratif justice tadi. Ya. Nah, bagaimana mau jalan restoratif justice kalau orangnya nggak ketemu? Gitu. Atau nggak mau ditemui atau apalah gitu kan. Dan bagi kami itu udah selesai. Karena apapun disebutkan secara berulang-ulang salah satu TV tertentu yang paling sangat getol dan kita sebetulnya bisa membaca itu kemana. Terus menggulung ini dan
dikatakan itu sebagai penelitian yang sangat akademik, tapi menggunakan fotokopi. Gitu. Agak sulit juga kita, tapi kita bilang iyalah kalau memang itu keyakinanmu, bagaimana saya mau membantah? Ya. Gitu. Ya. Yang paling penting adalah panglimanya adalah hukum. Ya. Itu ya. Saya kira itu. Oke, Bang. Ini saya perlu menanyakan ini kesannya ketika Abang dan beberapa orang lain gabung di PSI, partai ini jadi suka nyerang orang, ya kan? Ofensif, ya kan? Pak Jokowi kan orangnya dipukulin orang diam aja, ya kan? Gitu aja. Lalu setelah Abang masuk ini ofensif, nembak-nembak orang, nih gimana ini Bang jalannya Bang? Saya kira itu hal yang bisa kita bilang begini, menjadi biasa. Ketika kita getok kepala orang nggak ada sanksi, besoknya ketok lagi nggak ada sanksi, malah menjadi kebiasaan. Karena diketahui bahwa tidak akan ada konsekuensi. Tapi begitu kami masuk, kami terbiasa dengan membela patron kami. Pak Jokowi itu saya di beberapa podcast saya sampaikan, bahkan ketika dengan salah satu partai politik yang ya cukup besar, saya katakan begini, kami meletakkan Pak Jokowi ini pada posisi yang sangat terhormat, seperti kalian meletakkan patron kalian di posisi terhormat. Kami hargai beliau ketika Anda juga memberikan penghargaan yang setara dengan itu. Maka ketika kemudian kami selama ini kan Pak Jokowi kalau dikuyo, diam, menjadi kenyamanan bagi orang-orang yang ingin memecah belah ini. Bisa kok dihantam. Begitu masuk kami, tar dulu. Macam kau nggak punya dosa. Kami ketika dia katakan kalian berdosa, kita sampaikan dosa kau yang ini bagaimana. Jadi ini hanya merupakan gerakan penyadaran kepada Artinya mereka. ada aksi, ada reaksi dong gitu ya. Sadar, tidak ada orang yang benar semuanya, dan kau punya juga belum tentu benar semuanya. Tapi kalau kau mau adu itu, ayo. Tapi kalau kau diam, kami diam. Teori jual beli nih ya. Ente jual kami beli. Oh enggak. Oh enggak ya. Ente jual kami borong. Oh. Loh, beda. Kalau jual beli itu dikit itu. Iya. Enggak itu Mas. Iya. Oke Bang. Bang, ini pertanyaan terakhir nih Bang. Ya. Pamungkas. Apakah nanti dari hasil Rakernas PSI akan menyampaikan sikap politik Bang? Seperti juga Rakernas dari partai-partai lain. Meskipun saya tidak akan tanya, nanti itu kan masih harus digodok. Tapi kasih clue lah kalau memang mau memberikan sebuah statement politik atau sikap politik tertentu Bang. Monggo Bang. Idealnya satu partai politik yang menggelar satu perhelatan besar seperti ini tentu tidaklah sekedar ingin berkumpul, bertegur sapa, say hello. Maka kita ada 2 atau 3 komisi pembahasan di sana. 3 komisi. 3 komisi pembahasan, ya. Ini lagi dibahas ini finalisasinya ini. Saya kesini. Jadi waktu Abang kesini sudah lagi dibahas. Lagi dibahas ini, belum selesai ini. Belum. Ada 3, ada bidang apa tuh? Organisasi. Kemudian ada soal struktur dan ada rekomendasi. Ya tentu di sana akan dibahas sampai kita nanti di penghujung penutupan akan dibacakan resolusi Rakernas. Tapi belum bisa dikasih clue sekarang ini. Loh, kan dibahas dulu ini. Iya, dibahas dulu. Nanti ada masukan dari Pak Jokowi, nanti ada masukan dari para pakar yang kita undang ini, pakar politik, lembaga survei dan seterusnya, sampai kemudian nanti setelah itu kita susun resolusi hasil Rakernas yang menjadi panduan bagi kita bagaimana bersikap dalam memberikan dukungan kepada Pak Prabowo Gibran pada periode ini maupun insya Allah periode berikutnya. Kira-kira gitu. Ya. Oke.
Terima kasih Bang Bestari Barus, ngobrol kita luar biasa ini Bang. Oh, Luar gitu biasa, ya. Bang. Terima kasih. Oleh karena itu kami menyampaikan selamat berlakernas dan semoga resolusinya Terima nanti mantap jaya. Terima Ya kan? kasih. Oke, Terima saya kasih. Feby Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua dan apapun yang terjadi tetaplah bahagia. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.